wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Jami'al muslimin hadhihi kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari yang keempat ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan rangkaian ibadah amaliyah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita, ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Meneruskan pembahasan kemarin tentang hukum-hukum yang ada dalam bab puasa. Kalau kemarin kita sudah membahas orang-orang yang boleh melakukan atau membatalkan puasa. Nah, kemarin sudah dijelaskan bagaimana puasanya orang gila, orang yang hilang akal. Nah, sekarang siyamus sobiyyi, tentang puasanya anak kecil, anak yang masih belum balik, apakah diwajibkan puasa atau seperti apa? Nah, was-sobiyyu wa in kana siyamu ghairu wajibin alaihi. Untuk anak kecil, anak-anak, meskipun tidak diwajibkan puasa kepada mereka, jadi puasa Ramadan itu tidak wajib bagi anak-anak yang belum balik. Illa annahu yambaghi liwali amrihi ayyamurahu bihi. Akan tetapi walinya atau orang tuanya itu memiliki kewajiban untuk memerintahkan puasa kepada anak-anaknya. Anak belum balik, tapi orang tuanya wajib atau harus memerintahkan puasa. Untuk apa? Liyaqtadahu minas sigor, agar puasa itu menjadi kebiasaan sejak kecil. Nah, kenapa dilatih? Supaya ketika usia balik itu mereka sudah tidak kaget lagi untuk berpuasa. Ada orang yang sejak kecil tidak pernah dilatih puasa, akhirnya ketika usia balik puasa satu hari tidak kuat. Nah, maka orang-orang tua kita dulu menyuruh kita puasa ketika waktu kita usia kelas 1 SD ataupun TK, nanti zuhur itu berbuka, puasa zuhur. Apakah sah? Sah-sah saja untuk anak kecil, untuk melatih, ya, untuk melatih agar ketika dewasa mereka terbiasa. Nah, orang tua wajib mendidik anaknya untuk berpuasa semenjak dari kecil anak-anak. Madama mustati'an lahu wa qadirun alaihi, selama anak kita itu mampu menjalankan puasa, selama mereka kuat menahan lapar dan haus. Nah, kalau nggak kuat bagaimana? Nah, itu lain lagi nanti. Misalnya anak usia 7 tahun kita latih puasa, malam sahur jam 10 pagi nangis minta makan, ya dikasih. Anak-anak itu kan. Nah, Fa'anir Rubai binti Muawwad qalat, ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh
sahabiyah Rubaih binti Muawwad, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dia untuk pergi pada hari Asyura. Ya, pergi pada hari Asyura mulai pagi hari ke penduduk Ansor. Penduduk Ansor. Rasulullah bersabda, ya, yang mau puasa silahkan puasa, yang tidak puasa silahkan. Nah, tiba-tiba di hari itu kami, kata Rubaih, menemukan atau bertemu dengan sekelompok anak kecil yang berpuasa. Di siang hari mereka lari-lari berpuasa. Lari-lari berpuasa terus sampai kecapean. Akhirnya ada salah satu di antara mereka yang baka menangis. Ada yang kehausan, ada yang kelaparan. Siang-siang anak kecil ini ya. Nah, maka apa yang dianjurkan Rasulullah? Yang dianjurkan untuk Rasulullah suruh memberikan makan dia. Jadi kalau anak kita lagi berpuasa kok di tengah-tengah puasanya, di siang hari mereka nangis, lapar, sakit perutnya, ya dikasih makan. Nah, gak apa-apa. Karena mereka belum terkena kewajiban puasa. Tapi sebagai orang tua kita harus mendidik, melatih anak kita untuk berpuasa sejak dini. Nah ini. Jadi kalau kadang ada orang tua ya, ingin anaknya itu puasa sehari penuh selama sebulan Ramadan, setiap hari jam 11 anaknya nangis minta makan gak dikasih, dipaksa puasa sampai maghrib. Ini juga kurang bagus ya. Jadi karena ada pemaksaan. Jadi mendidik, melatih, tapi tidak dengan cara memaksa. Itu yang benar kepada anak-anak kita. Selagi anak-anak kita mampu ya puasa 1 hari full. Tapi kalau tidak mampu, zuhur nanti makan. Habis makan puasa lagi. Gak apa-apa latihan. Apakah dapat pahala? Setiap kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang, insya Allah akan dapat pahala. Nah ini makanya kalau di Jawa itu ada poso beduk. Nah, dulu kan ya memang dalam rangka latihan. Dalam rangka latihan. Kadang Hilya salati puasa hari pertama kuat sampai jam 11 ya, puasa beduk. Hari kedua bang jam 7 langsung minta susu ya. Nggak dikasih nangis, ya kasih aja. Tapi habis minum puasa ya, terus ya puasa. Jam 11 minta lagi makan. Nah, siang buka kulkas sendiri, ya, tapi kita awasi. Nah, pelan-pelan kita berikan pengertian supaya anak-anak kita itu tahu bahwa di bulan Ramadan tidak seenaknya untuk makan. Nah, itu namanya anak-anak. Nah, yang kedua, mayyurakhkhasalahum fil fitri wa tajibu alaihim al-fidyatu. Nah, sekarang siapa yang boleh membatalkan atau boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tapi wajib membayar fidyah. Fidyah itu tebusan ya, menebus puasa yang ditinggalkan, itu fidyah. Ada orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi di luar Ramadan itu wajib membayar fidyah. Fidyah itu apa? Tebusan ya, untuk menebus puasa yang ditinggalkan. Itu yurakhasul fitru lisyaikhil kabir wal mar'atil ajuzi
wal maridil ladzi la yurja bur'uhu. Keringanan untuk tidak berpuasa itu boleh, ya. Jadi boleh tidak berpuasa satu lisyaihil kabir, bagi orang tua yang sudah renta, sudah lemah, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kakek kita, nenek kita yang sudah tua sekali, jalan saja sudah sempoyongan, itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi mereka tajibu alaihimul fidyah, mereka wajib membayar fidyah. Wal mar'atil ajuzi, perempuan yang lemah, ya, misalnya setiap dia kali puasa mahnya kambuh, ini boleh tidak berpuasa. Setiap dia kali puasa dia langsung pingsan misalnya. Nah, orang-orang begini biasanya orang perempuan, tapi jarang ya, kecuali perempuan yang tua biasanya banyak. Nah, itu boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi wajib membayar fidyah. Yang ketiga, wal maridil ladzi la yurjaburuhu, orang sakit yang tipis harapan untuk sembuh, sakit berkepanjangan, ya. Sembuhnya itu sudah hampir-hampir tidak bisa diharapkan, sakit berkepanjangan, menaun. Nah, orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib membayar fidyah atau tebusan. Nah, ini yang banyak pertanyaan di sini. Wa ashabul a'mali syaqqati. Nah, ini saya sering mendapatkan pertanyaan. Termasuk orang yang boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti dengan fidyah adalah orang-orang ashabul a'mali syaqqah, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berat, orang-orang yang pekerja berat. Nah, pekerja berat tapi ada syaratnya. Alladzina la yajiduna muttasa'an minar rizqi, yang memang pekerjaan berat itu satu-satunya pintu rizkinya. Misalnya penggali tambang, penggali tanah, itu kan berat kalau meneruskan puasa. Dan itu satu-satunya pintu rizki. Kalau dia tidak kerja, tidak makan. Nah, itu. Nah, ghairu ma yuzawiruna mi'ama haula'i jami'an yurakhasu lahum fil fitri. Kalau ada orang yang memiliki pekerjaan berat dan terpaksa tidak ada kerjaan lagi di bulan suci Ramadan, boleh dia tidak berpuasa. Idza kana siyamu yujhiduhum wa yashukku 'alaihi masyaqqatan sadidatan fi jami'i fusulis sana. Dengan catatan, nah, ini khusus pekerja berat, boleh meninggalkan puasanya dengan syarat ketika dia berpuasa itu memberatkan staminanya, jadi berpaksa sekali. Nah, ini baru boleh. Kemudian fi jami'i fusuli sana, setiap tahun, ya, setiap tahun pekerjaannya itu hari-harinya kerja berat, tidak ada pilihan lagi. Tapi kalau masih ada pilihan kerjaan yang tidak berat di bulan suci Ramadan, ya tetap. Misalnya ada tawaran pekerjaan, yang satu antar barang dekat saja, yang satu dia gali tanah, meskipun ya, gajinya lebih besar dan masih ada pekerjaan pilihan lain yang membuat dia tetap bisa berpuasa, maka tidak boleh. Jadi pekerja berat itu boleh meninggalkan puasa jika tidak ada pekerjaan lain dan itu menjadi satu-satunya pintu rizkinya dia.
yang kalau tidak bekerja dia tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, baru boleh tidak berpuasa. Nah, terus pekerjaan beratnya itu rutinan. Nah, misalnya punya uang, wah puasa ini banyak proyek misalnya, biar berat, nah itu lain lagi itu. Nah, ini memang yang sudah terhimpit ekonomi, alladzina la yajiduna muttasa'an minar rizki. Dia satu-satunya pintu, dan jika berpuasa dia tidak mampu bekerja. Nah, itu boleh. Yang banyak pertanyaan, bagaimana Pak tukang? Nah, ya lihat lagi kalau memang sudah pekerjaannya itu tukang, ya. Tapi jangan setiap hari. Kemudian dia tidak bisa mencari penghasilan lagi. Nah, dia masuk. Tapi kalau dengan pekerjaan beratnya dia masih mampu berpuasa, tetap wajib puasa. Ini pekerjaan berat yang ketika dia teruskan berpuasa menjadikan dia lemah, menjadikan dia sakit tubuhnya. Jadi makanya ada syarat-syarat yang ketat bagi pekerja berat untuk tidak berpuasa. Lain dengan musafir. Kalau musafir itu, ya, misalnya dalam perjalanan jaraknya sudah lebih dari 2 marhalah, tidak bepergian dalam maksiat. Nah, walaupun masih kuat untuk berpuasa, tetap boleh meninggalkan puasa, tapi wajib diqodho atau diganti. Tapi kalau orang yang tua, renta, kemudian orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, itu tidak perlu mengganti puasanya, tapi dia wajib membayar fidyah. Nah, itu. Qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ini salah satu salah satu sahabat Rasulullah yang alim, ya. Dia ahli tafsir. Beliau berkata, rukhisa li syaikhil kabiri ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Jadi diberikan keringanan bagi orang-orang yang sudah tua, sudah udzur, umurnya sudah tua sekali, nah, sehingga ketika melakukan puasa itu sangat memberatkan, ya, bahkan bisa membahayakan kesehatannya. Maka ayuftiro, boleh tidak berpuasa, namun dia harus memberikan makan kepada 1 orang miskin per hari, ya. Berapa jumlahnya tergantung kebutuhan umum di daerahnya. Kira-kira 1 orang itu butuh uang makan berapa sehari, ya itu ukurannya. Nah, kalau di Arab ya ada kriterianya, ukuran-ukuran, ada 1 mud, ada beberapa sok dan seterusnya. Tapi kalau di Indonesia sesuai, ya, setiap hari makan orang itu apa? Beras, lauknya apa? Telur dan seterusnya. Sehingga ketika diuangkan itu cukup untuk dimakan oleh satu orang. Nah, Warwal Bukhari an Athain annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Atha bahwa Atha pernah mendengar, ya, Ibnu Abbas itu membaca salah satu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, tadi sempat saya singgung, Ibnu Abbas itu salah satu sahabat yang ahli tafsir. Makanya di sini dia menjelaskan ayat Al-Qur'an. Kalau ahli hadis itu Ibnu Mas'ud. Kalau ahli fikih Mu'ad bin Jabal dan sahabat yang lain. Nah, apa maksud ayat dalam surah Al-Baqarah ini? Wa 'alal ladzina yutikunahu. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa.
Fidyatun ta'amu miskin, baginya membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Dulu waktu saya kuliah itu setiap tahun dapat bingkisan dari orang-orang yang membayar fidyah. Satu bingkisan isinya beras, ada roti, ada teh, ada supermi, ada gula, dan seterusnya. Itu mereka niatkan untuk membayar fidyah. Kalau orang Betawi, fidyah itu berbentuk bingkisan yang berupa makanan pokok. Jadi satu tas, satu hari, satu bingkisan. Beras 1 kilo, gula 1 kilo, teh 1 bungkus. Apalagi roti 1 bungkus, emas 1 gram, rugi ya. Jadi pokok berupa makanan pokok. Nah kadang setiap lebaran itu saya bisa dapat 10 bungkus. Wah itu banyak ya. Dari banyak orang. Karena orang Betawi itu biasanya mau lebaran atau setelah lebaran itu orang yang punya nenek kakek yang sudah tua renta itu membagikan makanan sebagai fidyah. Nah, ini ketentuan bagi orang yang boleh meninggalkan puasa tapi wajib mengganti dengan fidyah. Terus di sini ada lagi wal hubla wal murdi. Ya. Ada orang hamil, orang menyusui. Ini ada berbagai pendapat ulama ini. Nah, kalau orang hamil atau menyusui idza khafata ala anfusihima wa auladihima, orang hamil puasa itu dikhawatirkan menimbulkan efek kepada dirinya, ibu dan anak janin yang di dalamnya, maka aftarata wa alaihimal fidyah wala qada'a alaihima. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil yang dikhawatirkan dengan berpuasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, maka boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian cukup membayar fidyah wala qada'a alaihima, tidak perlu membayar mengganti puasanya. Indabni Umar wa Ibni Abbas, itu pendapat sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, ada hadis lagi tentang ayat wa'alal ladzina yutiquna kanat tuhsatan lisyal kabir wa kabir wa huma yutiqani siyam ayuftiroid imama kana kulli yawmin miskinan wa hubla mudi idza khafata. Nah, wa indal Ahnaf, ini ada salah satu ulama lagi untuk orang hamil dan orang yang murdi, orang yang sedang menyusui, annahuma yaqdiyani faqat wala it'ama alaihima. Ya. Menurut Imam Hanafi, ini orang yang hamil yang khawatir terganggu kesehatannya dan orang yang menyusui itu hanya mengkodok saja, tidak perlu membayar fidyah. Ini perbedaan ulama. Nah, kita di mana? Nah, kita mengikuti Syafi'iyah atau madhab ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Apa menurut pendapat Imam Syafi'i atau ulama yang berpendapat yang mengikuti madhab Imam Syafi'iyah, annahuma in khafata 'alal waladi faqad wa aftarata fa 'alaihimal qada'u wal fidyah. Nah, ada wanita hamil atau menyusui jika dikhawatirkan hanya untuk dirinya sendiri, untuk
anak yang ada dalam kandungan. Misalnya, kalau ibu ini puasa akan mengganggu perkembangan janin, tapi ibu ini kuat, gak masalah fisiknya. Jadi dia tidak berpuasa karena hanya satu alasan. Alasannya apa? Alasannya khawatir kalau kandungannya itu kurang berkembang atau melemah. Nah, bagi orang yang tadi di atas kan dua-duanya ya, mengkhawatirkan ibu dan anaknya. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau yang dikhawatirkan hanya janin dalam kandungannya, fa alaihimal qada' wal fidyah. Nah, ada orang hamil, khawatir anaknya ini berpengaruh kalau tidak makan dalam 1 hari, maka baginya jika tidak berpuasa wajib membayar fidyah dan mengkodok puasanya, dua-dua. Nah itu. Wa in khafata ala anfusihima faqat aw ala anfusihima wa ala walidihima fa alaihimal qada'u la ghaira. Namun jika dikhawatirkan membahayakan dirinya sendiri, sang ibu ini ya. Misalnya dia berpuasa, kalau berpuasa akan membahayakan kesehatannya ibu, walaupun janinnya itu masih kuat, gak masalah. Ibunya tidak makan sehari di bulan suci Ramadan tidak masalah, tapi yang masalah ibunya. Kalau tidak makan dia akan lemas ya, dan seterusnya. Maka kondisi seperti ini fa'alihimal qada' la ghairu, hanya wajib membayar qada. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu hanya janinnya, wajib dua-duanya. Nah itu. Makanya kalau ada ibu-ibu kita yang lagi hamil menyusui enggak puasa, anak-anak harus tahu memang itu ada keringanan dalam Islam. Gitu. Ada kalanya khawatir karena janin yang dikandungnya, ada kalanya khawatir karena mengganggu kesehatan sang ibu. Nah ini yang perlu dibedakan. Kadang ada ya, seorang ibu yang hamil atau menyusui, dia ingin dapat keutamaan puasa. Jadi dia puasa biar anaknya lagi menyusui, anaknya nangis terus, tetap puasa. Nah, itu juga tidak baik ya, karena Islam sudah memberikan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa agar bayinya ini bisa berkembang, agar anaknya bisa dilindungi. Nah itu. Yang ketiga, mayyurakhasu lahum fil fitri wa yajibu alaihimul qada. Nah ini ada orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, namun hanya wajib mengqadha, mengganti puasanya. Jadi orang muslim ketika berpuasa, ada yang boleh meninggalkan, membatalkan puasa, tidak berpuasa, tapi hanya wajib membayar qadha. Kalau tadi orang tua yang sudah lemah itu dia tidak berpuasa, maka hanya wajib membayar fidyah. Kalau ini ada orang boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti dengan mengqadha puasanya. Siapa-siapa itu? Yang pertama, yubahul fitru lil maridil ladzi yurja bur'uhu, orang yang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Nah, ini boleh tidak berpuasa dan diqadha setelah Ramadan. Misalnya Fahri, mudah-mudahan tidak ya, hari ke-7 dia sakit ya, masuk puskesmas, contoh lah, jangan rumah sakit kasihan ya. Terus dapat suntik, habis itu dokter bilang kamu harus minum obat ini, ya dia minum, nggak apa-apa dia membatalkan puasanya.
karena alasan sakit, dan sakitnya itu bisa diharap kesembuhannya. Nah, orang yang seperti itu boleh tidak berpuasa, namun wajib mengqadha puasanya. Yang kedua, wal musafir wajibu alaihi maqadha. Musafir, orang yang sedang bepergian, ini termasuk golongan orang yang boleh tidak berpuasa dan wajib membayar qadha, mengganti puasanya. Nah, ini musafir. Maka dalam salah satu kaidah usul fikih disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kondisi yang memberatkan itu dapat memberikan hukum keringanan dalam Islam. Orang yang sedang bepergian, perjalanan, itu biasanya agak berat ketika dia berpuasa. Makanya Islam memberikan keringanan untuk boleh tidak tapi wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Nah, ini berdasarkan ayat wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang sakit atau sedang bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh mengganti puasanya di luar Ramadan. Ya, itu. Kenapa? Karena ada unsur masyaqqah. Jika dia berpuasa itu memberatkan. Kemarin saya singgung musafir yang bagaimana yang boleh tidak berpuasa, yang jaraknya lebih dari 80 km kurang lebih. Bepergiannya bukan karena maksiat, misalnya mudik. Nah, ini yang di Weruru nanti kalau puasa sebelum lebaran mudik boleh tidak berpuasa. Tapi kalau masih sehat apa ya? Boleh juga meneruskan puasanya. Nah, jadi alasan seorang musafir itu boleh tidak berpuasa karena ada masyaqqah, berat untuk melakukan puasa. Terus ada pertanyaan, bagaimana sekarang kan pesawat sudah lancar, Ternate Jakarta jaraknya ya 1000 km lebih mungkin. Naik pesawat hanya 3 jam. Dia di pesawat bukan hanya sengsara tapi tambah enak, ketiduran. Nah, maka para ulama yang tidak ada unsur masyaqqah itu ya tetap wajib puasa. Ada yang mengatakan begitu. Nah, jadi anak-anak harus tahu, sehingga suatu ketika di jalan ada orang yang lagi pakai songkok, pakai ini, terus makan di warung, lihat dulu dia musafir atau bukan. Ya, kalau bukan musafir ya boleh kalian tegur, tapi kalau musafir ya jangan. Ya, jangan. Lain lagi itu. Nah, kalaupun boleh makan, boleh tidak berpuasa bagi musafir, harus tahu diri. Cari tempat yang tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa. Kalian pulang kampung di tengah jalan mentang-mentang boleh tidak berpuasa, kemudian di tengah jalan minum teh, wih segar, makan roti, sementara orang berlalu lalang. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus saling menghormati, menghargai kepada orang yang berpuasa. Nah, maka puasa ini pada intinya diwajibkan bagi setiap orang muslim yang balik, yang mukim, yang sehat, ya. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, tapi Islam tetap memberikan keringanan bagi orang-orang tertentu yang berat melakukan puasa. Orang tua, orang hamil, orang menyusui, orang yang sakit misalnya. Nah,
Ini yang menjadi pertanyaan, sakit yang bagaimana yang bisa meninggalkan puasa. Tidak semua sakit, misalnya sakit pilek. Wah, ini saya sakit ini, saya mau tada puasa. Itu boleh enggak? Nah, sakit yang bagaimana yang boleh meninggalkan puasa? Sakit huwal maradus syadidu alladhi yazidu bis-saumi au yuhsha ta'akhuru bur'ihi. Sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah sakit jika dia berpuasa tambah parah sakitnya. Jika dia berpuasa tambah lama sembuhnya menurut dokter. Karena harus ada obat, makanan yang harus dia minum, harus dia konsumsi. Nah, ini sakit yang boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau hanya sakit-sakit kecil, batuk biasa, tidak boleh dia membatalkan puasanya. Jadi sakit yang jika dia berpuasa tambah parah sakitnya. Nah, ini yang mendapatkan keringanan dalam Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang memberikan perlindungan kepada siapapun dalam kondisi apapun. Bahkan terhadap anak-anak pun Islam tidak memaksa untuk berpuasa. Ya, kayak Fahri ini harus puasa ini. Ya, puasa sampai maghrib Fahri masih kuat. Ya, jangan kalah sama kakak Putra ini. Tapi kemarin puasa duhur ini. Ya, karena demam, duhur nangis, minta minum, ya sudah dikasih. Habis duhur stop lagi. Ya, pokok yang punya anak-anak kecil itu siang-siang jangan taruh es-es yang segar dalam kulkas. Ya, itu jadi sasaran itu. Yang terakhir, mayajibu alaihil fitru wal qada'u ma'an. Jadi ini ada orang yang boleh meninggalkan puasa, man yajibu alaihil fitru, wajib, wajib meninggalkan puasa. Bahkan kalau berpuasa haram, berdosa. Ada orang dewasa, tapi ketika puasa tambah dapat dosa. Jadi wajib alaihil fitru, wajib tidak berpuasa, wal qada'u ma'an, tapi wajib mengqada puasanya. Siapa itu? Ittafaqal fuqaha'u ala annahu yajibul fitru, yajibul fitra alal haidi wan nufasai. Kemarin sempat disinggung. Nah, wanita-wanita yang sedang haid, sedang nifas, ini haram untuk berpuasa. Jadi ibu-ibu yang lagi halangan itu tidak boleh berpuasa, bahkan haram. Nah, tapi wajib mengqadha, mengganti puasanya di bulan lain. Nah, ini wa yahrumu alaihi masyam wa idza shoma la yasihu shaumuhu. Kalau tetap berpuasa maka puasanya tetap tidak sah bagi wanita yang sedang berhalangan atau sedang nifas. Nah, wa alaihi ma qada'u ma fatahu, wajib mengganti puasanya. Nah, ini pernah terjadi pada Aisyah. Ya. Kata Aisyah, saya pernah haid di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tahu saya haid, Rasulullah suruh berhenti, jangan berpuasa engkau Aisyah. Fanuk marubi qada isaum, tapi wajib mengqada puasanya. Walanuk marubi qada is-salati. Tapi Rasulullah tidak memerintah untuk mengqadha salatnya. Nah, ini harus tahu. Wanita yang haid, wanita yang nifas itu dilarang puasa dan dilarang sholat. Tapi kalau puasanya wajib diqadha,
kalau sholatnya tidak dikodok. Jadi boleh tidak sholat wanita yang berhalangan dan tidak perlu mengganti sholatnya. Tapi kalau puasa itu tidak boleh berpuasa, tapi dia wajib mengkodok. Itu hanya khusus bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Coba anak-anak santri, saya tanya ya, siapa yang orang ya boleh meninggalkan puasa tapi dia wajib membayar fidyah? Siapa saja? Orang tua yang sudah lemah. Terus siapa lagi? Perempuan yang lemah. Terus siapa lagi? Orang yang sakit yang kecil harapan sembuhnya. Jadi itu boleh tidak berpuasa, tidak perlu qadha, tapi harus membayar apa itu fidyah? Fidyah itu apa? Tebusan. Terus yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa tapi wajib mengqadha, siapa itu? Musafir. Siapa itu musafir? Orang yang dalam kalau perpergian sini tiduri boleh enggak? Enggak. Bepergian yang boleh meninggalkan puasa bepergian yang jaraknya ya 80 meter lebih ya, 87 ada 83. Ya, taruhlah 90 kilometer, bukan meter. Ya. 90 kilometer, bukan 90 meter. Ya. 10 meter itu ya diikat aja kakinya. Nah, terus misalnya ada musafir tapi bepergiannya jauh tapi tujuannya maksiat, boleh enggak meninggalkan puasa? Tidak boleh. Musafir yang boleh meninggalkan puasa yang jaraknya jauh 2 marhalah dan tidak karena maksiat. Yang ketiga, siapa orang yang haram berpuasa di bulan suci Ramadan tapi wajib mengqadha? Orang yang haid dan orang yang nifas. Haid itu apa? Pokok berhalangan lah ya. Wanita yang berhalangan dan wanita yang baru melahirkan, itu nifas, keluar darah di saat atau setelah melahirkan. Karena nifas itu ibu-ibu yang baru melahirkan itu bisa jadi keluar darahnya hanya 1 hari, tapi bisa jadi sampai 60 hari. Nah, kalau lama tidak mampet ya 1 bulan penuh ya tidak boleh berpuasa. Paling lama darah nifas keluar itu 60 hari. Intinya santri harus tahu, oh kalau orang yang sedang dalam perjalanan itu boleh begini, tapi harus orang gila itu ya, itu tidak bebas ya. Kalau mau bebas Rehan ya jadi orang gila. Kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil boleh enggak yang belum balik? Boleh tidak berpuasa, tapi apa? Tapi harus siapa yang memerintahkan, yang mendidik? Orang tua. Kalau orang tuanya tidak berpuasa bagaimana? Nah, ini hukum orang tuanya. Kadang ada orang yang orang tua nggak berpuasa. Orang tua nggak berpuasa tapi nyuruh anaknya berpuasa. Ya. Saya tahun-tahun lalu pernah dapat pertanyaan, Pak Ustadz, ada tetangga saya, dia itu puasa, tapi suatu ketika saya pergi ke kebun, dia setiap siang itu ketika saya lewat di kebunnya, kok ada asap-asap naik di atas pohon. Apa dikira
ada kebakaran atau apa, padahal ada berkerumun orang yang sedang merokok apa segala macam. Ya dilihat dulu ketika dia pekerja berat, tapi ya kalau tani ya enggak lah. Pekerja berat yang memang satu-satunya jalan rezekinya ya boleh. Tapi kalau masih ada alternatif lain tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semakin diberikan pemahaman oleh Allah tentang ilmu-ilmu Allah, terutama tentang ibadah puasa, agar puasa kita semakin berkah, semakin manfaat, semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.